bertemu kepadamu, janganlah kami dari awal pertigaan kepada kalian. Tuhan Yesus mengirim. Oke, ini hari semua hadir kok? Hadir. Yakin semua hadir? Yakin. Kalau di saat ibu absen dan tidak ada yang hadir, sanksinya apa? Yang menjawab tidak hadir lompat-lompat di depan. Apa dengan nama? Arif. Ada Ibu. Esther. Hadir, Ibu. Glory. Ada Ibu. Lili. Ada Ibu. Rido. Rio. Mipsir. Ada Ibu. Eyen. Ada Ibu. Melan. Ada Ibu. Loni. Ada Ibu. Noni. Ada Ibu. Aaron. Ada Ibu. Citra. Ada Ibu. Joji. Ada Ibu. Jadi tukang apa? Jadi saat ibu absen sembunyi muka. Lili. Ada Ibu. Semua hadir ya? Hanya Joji saya yang sering-sering apa, tapi ini hari puji Tuhan dia hadir. Jadi ibu harap hari-hari berikut Joji tetap aktif dan belajar ya. Bisa kok Joji? Bisa. Oke. Jadi sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ibu harap adik-adik perhatikan ke samping kanan, kiri dan kanan dari kalian. Jika ada yang kotor, ambil dan taruh di tempat sampah. Yang bajunya belum rapi, tolong dirapikan ke baju. Gitu. Ada yang kotor di samping meja toh. Oke. 1, 2, 3. Jadi baik adik-adik, hari ini kita belajar tentang sistem gerak pada manusia. Di sini siapa yang bisa bergerak? Siapa yang bisa bergerak? Joji bisa bergerak kan? Bergerak. Oke. Materi hari ini tentang sistem gerak pada manusia. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini, yang pertama itu setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta dididik diharapkan dapat yang pertama dapat menjelaskan struktur dan fungsi dari sistem gerak. Jadi setelah kita belajar materi hari ini, setelah itu adik-adik bisa menjelaskan sistem dan struktur dan fungsi gerak. Yang kedua itu menganalisis peran tulang, otot, dan sen di dalam gerak. Lalu yang ketiga, mengikuti diskusi kelompok dan menyampaikan hasilnya. Yang keempat, membuat produk pembelajaran sesuai gaya belajar. Sebagai informasi bahwa model pembelajaran yang digunakan itu adalah gap diferensiasi. Jadi, gaya belajar itu adalah visual, auditori, dan kinestetik. Oke, kita lanjut. Yang pertama itu adalah sistem gerak manusia. Ada yang tahu sistem gerak manusia terbagi atas berapa bagian? Jadi saya perhatikan di depan. Sistem gerak manusia itu ada terbagi atas 3. Yang pertama itu tulang. Yang kedua adalah sendi. Dan yang ketiga adalah otot. Jadi sistem gerak manusia ada berapa? 3.
Oke, sistem gerak manusia itu ada terbagi atas 3 bagian yang terdiri atas tulang, sendi, dan otot. Mari kita bahas satu per satu. Bagian yang pertama adalah tulang, dan ikuti gerakan yang ada di depan. Silakan berdiri. Jadi perhatikan siapa di sini. Yang pertama nih, nanti kita gerakan mengikuti musik yang ada di slide. Lalu yang berikut kata menyanyi sendiri dan gerakan sendiri. Bisa toh? Bisa. Semua fokus toh? Fokus. Oke, yang terakhir di depan. Oke. Yang berikut adalah gerakan sendiri tanpa musik. Dalam hitungan ketiga semua menyanyi dengan gerakan 1, 2, 3. Alam sam sam, alam sam sam, guli 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 ram sam sam. Alam sam sam, alam sam sam, guli 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 ram sam sam. Arabi, Arabi, guli 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 ram sam sam. Arabi, Arabi, guli 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 ram sam sam. Kita ulang satu kali dengan gerakan yang sangat cepat. 1, 2, 3. Alam sam sam, alam sam sam, guli 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 ram sam sam. Alam sam sam, alam sam sam, guli 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 ram sam sam. Arabi, Arabi, guli 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 ram sam sam. Arabi, Arabi, guli 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 ram sam sam. Oke, kita baik, silakan kembali. Oke, silakan. Dan tadi tentang materi tulang, ini saya mau bertanya Ibu, mengapa tulang disebut sebagai rangka tubuh manusia? Oke, pertanyaan dari Eka itu mengapa tulang disebut sebagai rangka tubuh manusia? Mungkin sebelum Ibu menjawab ada yang bantu Ibu untuk jawab kok? Ada kok? Jadi bisa kok? Jadi bisa jawab pertanyaan dari Eka? Tidak bisa. Oke, baik, Ibu akan menjawab pertanyaan dari Esther. Mengapa tulang itu disebut sebagai rangka tubuh manusia? Karena tulang itu yang berfungsi untuk menegakkan otot kita. Tanpa tulang kita langsung bisa bergerak. Sepanjang penjelasan tadi Ibu jelaskan bahwa tulang itu berfungsi untuk segala
yang mendukung untuk aktivitas ketong sehari-hari. Yang pertama tadi apa? Tulang. Yang berikut adalah sendi. Rida tolong baca. Sendi adalah sistem rangka manusia terdiri dari banyak tulang yang terhubung satu sama lain oleh persendian sehingga memungkinkan terjadinya pergerakan. Bagian yang kedua itu adalah sendi, di mana sistem rangka manusia itu terdiri dari banyak tulang yang terhubung satu sama lain oleh persendian sehingga memungkinkan terjadinya pergerakan. Jadi gerakan yang kita lakukan sehari-hari itu dia terjadi karena adanya persendian. Persendian itu yang menghubungkan tulang yang satu dengan tulang yang lain. Ada yang bisa kasih contoh ibu, persendian itu yang mana? Contoh persendian itu hubungan antara tulang lengan dan tulang tangan. Oke. Berdasarkan kemampuan geraknya, sendi dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama itu sendi mati, yang kedua itu sendi kaku, dan yang ketiga itu adalah sendi gerak. Arif, sendi itu terbagi atas 3 jenis. Yang pertama adalah sendi apa? Sendi gerak. Oke. Sendi kaku dan sendi mati. Yang terakhir adalah otot. Sistem gerak terbagi atas berapa? 3. Apa? Tulang, sendi, dan otot. Oke. Sistem gerak manusia itu ada 3. Tulang, sendi, dan otot. Yang sudah kita bahas itu apa-apa? Tulang, sendi. Yang terakhir adalah otot. Oke, jadi otot itu merupakan jaringan dalam tubuh yang memiliki kemampuan untuk berkontraksi dan relaksasi sehingga memungkinkan pergerakan tubuh dan menjaga postur tubuh. Yang berikut, otot bekerja sama dengan tulang dan sistem saraf untuk menghasilkan gerakan. Jadi setiap gerakan itu terjadi karena otot dan sistem saraf, baik yang disadari maupun tidak disadari. Lili, tolong baca apa itu otot rangka. Otot rangka atau otot duri melengket pada tulang dan bertanggung jawab atas gerakan sadar seperti berjalan, berlari, dan melangkah beda. Yang terakhir adalah otot jantung, di mana pada otot jantung ini hanya terdapat pada jantung dan memiliki kemampuan berkontraksi secara otomatis dan terus-menerus untuk memompa darah kemana? Jantung memompa darah kemana? Tubuh. Oke, yang berikut adalah tugas kelompok. Seperti yang tadi Ibu sudah katakan bahwa setelah itu menjelaskan materi, ada tugas kelompok yang harus adik-adik selesaikan. Setelah itu silakan berdiskusi dan presentasi. Waktu diskusi adalah 30 menit. Baik. Silakan untuk kelompoknya Ibu yang bagi, kita bagi berdasarkan deretan meja. Jadi ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan Lori dan kawan-kawan kelompok 3. Jadi silakan adik-adik bangun atau meja untuk kerja. Jadi tugas kelompok 1
membuat diagram sistem gerak. Tugas kelompok 1 yaitu membuat diagram sistem gerak. Dari diagram tersebut, silakan adik-adik lengkapi bagian-bagian dari sistem gerak dan tulis fungsinya masing-masing. Hal yang berikut adalah kelompok 2. Kelompok 2 membuat ringkasan materi. Ringkasan materi dari sepanjang materi yang tadi Ibu jelaskan. Yang ketiga adalah kelompok 3. Kelompok 3 itu melakukan simulasi gerakan pada sendi dan otot. Jadi silakan adik-adik pilih salah satu gerakan untuk berikan contoh kepada teman-teman lalu jelaskan. Semua sudah paham? Kalau sudah paham, silakan bekerja. Waktu diskusi 30 menit dari sekarang. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Maka dari itu, saya mempersilahkan kedua materi untuk dijelaskan. Terima kasih atas waktu saya. Saya akan menjelaskan hasil diskusi kami dengan judul sistem gerak pada manusia. Jadi teman-teman semua di sini ada sistem gerak, gambar sistem gerak pada manusia.
Yang pertama ada tengkorak. Tengkorak berfungsi untuk melindungi otak dan organ sensori seperti mata dan telinga dan memberi bentuk kepala. Yang kedua ada rahang bawah. Rahang bawah berfungsi untuk membantu mengunyah makanan dan menahan gigi bawah. Yang ketiga ada tulang selangkah. Tulang selangkah berfungsi untuk menyambungkan lengan dengan tubuh dan menyediakan kestabilan untuk pergerakan bahu. Yang keempat ada tulang. Yang kelima ada tulang dada. Tulang dada berfungsi untuk melindungi organ vital seperti jantung dan paru-paru dan menjadi tempat perekatan tulang rusuk. Yang keenam ada tulang leher. Tulang leher berfungsi untuk menopang dan menggerakkan kepala. Tulang leher berfungsi untuk menopang dan menggerakkan kepala dan melindungi bagian atas sumsum tulang belakang. Selamat pagi Bu dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan diskusi kami. Sebab itu saya mempersilakan teman saya untuk membicara. Ya, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya selaku koordinator membawa materi dalam diskusi kami. Selamat siang Bu Guru dan teman-teman semua. Baik teman-teman dan Bu Guru. Di sini di dalam diskusi kami membahas mengenai pengertian sistem gerak. Jadi teman-teman semua, sistem gerak pada manusia adalah sistem yang memungkinkan tubuh manusia melakukan pergerakan melalui kerjasama antara tulang, otot, dan sendi. Dan di sini kami akan menjelaskan 3 bagian, yaitu tulang, otot, dan sendi. Yang pertama tulang. Teman-teman semua, fungsi dari tulang itu ada 5. Yang pertama menyusun rangka tubuh, yang kedua melindungi otot dalam, yang ketiga tempat melekatnya otot, yang keempat tempat pembentukan sel darah, dan yang kelima menyimpan mineral atau kalsium dan fosfor. Teman-teman semua, di dalam tulang ada beberapa jenis, yaitu di sini kami akan menjelaskan ada 4 jenis, yaitu tulang panjang ini berada pada tulang lengan dan paha dengan ciri-ciri panjang dan berongga. Tulang pendek berada pada pergelangan tangan dengan ciri-cirinya pendek dan bulat. Lalu yang ketiga ada tulang pipih dengan berada pada tenggorokan dan rusuk dengan ciri-ciri pipih dan lebar. Dan yang paling terakhir yang akan menjelaskan adalah tulang tidak beraturan, ada pada tulang wajah dan tulang belakang dengan ciri-ciri bentuk tidak beraturan. Teman-teman semua, di dalam tulang memiliki 2 jenis jaringan, yaitu tulang rawan dan tulang keras. Tulang rawan kata lainnya adalah kartilago. Tulang rawan ini bersifat lentur, dan tulang keras atau osteon memiliki sifat kuat dan keras karena mengandung kalsium. Itu adalah penjelasan mengenai tulang, dan kami lanjut akan menjelaskan tentang otot. Teman-teman semua, fungsi dari otot ada 3. Yang pertama menggerakkan rangka tubuh, yang kedua membantu sirkulasi darah atau otot jantung, dan yang terakhir mengontrol gerakan organ dalam atau pencernaan dan pernapasan. Teman-teman semua, di dalam otot memiliki 3 jenis, yaitu otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Nah, otot rangka memiliki ciri-ciri bergerak sadar dan cepat lelah, terletak pada menempel pada tulang. Dan yang kedua, otot polos dengan ciri-ciri tidak sadar. Silahkan.
3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Karena itu saya memberikan kesempatan kepada teman saya untuk menjelaskan hasil diskusi kami. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang dua gerakan, yaitu gerakan fleksi dan ekstensi. Gerakan fleksi adalah gerakan mendekatkan dengan bawah ke dengan atas. Contohnya seperti ini: mengangkat tangan ke arah bahu, menepuk siku saat melakukan siku. Yang kedua adalah gerakan ekstensi. Gerakan ekstensi adalah gerakan meluruskan siku, menjauhkan lengan bawah dari lengan atas. Contohnya seperti ini: meluruskan tangan setelah menekuknya, berdiri tegak setelah menunduk. Yang berikut, kami akan mengumpulkan kedua gerakan ini. Gerakan fleksi dan ekstensi pada siku adalah dua gerakan yang berlawanan. Fleksi adalah gerakan menekuk siku, memperkecil sudut antara lengan atas dan lengan bawah. Ekstensi adalah gerakan meluruskan siku, memperbesar sudut antara lengan atas dan lengan bawah. Sekian dan terima kasih. Berikan tepuk tangan. Yang berikut ibu meminta satu orang perwakilan dari semua untuk melakukan atau menyampaikan kesimpulan kita tentang materi yang kita pelajari hari ini. Siapa? Silakan Esther. Baik, terima kasih Ibu. Kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini bahwa ternyata materi yang ada pada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 itu adalah sangat berkaitan, dan kesimpulannya adalah ternyata bahwa apa yang kami pelajari pada pagi hari ini itu yang kami lakukan dan kami rasakan setiap hari. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Dengan demikian berakhirlah sudah materi kita hari ini, dan materi minggu depan itu tentang gangguan pada sistem rangka. Pulang dan belajar gangguan pada sistem rangka. Minggu depan sebelum pelajaran ibu akan tanya duluan. Bisa kok? Bisa. Sebelum katong bubar, salah satu pimpin kita dalam doa. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Syukur dan juga terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah menjaga dan melindungi kami dari awal pembelajaran kami hingga berakhir dengan baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih. Silahkan dulu. Oke, selamat siang untuk